Podcast ini kami tuh biasanya membahas hal-hal yang seputar MPD. Jadi mahasiswa MPD itu gimana sih? Atau sampai hal-hal yang santai banget nih, kayak kita mau makan apa ya hari ini gitu. Sebelumnya perkenalkan aku Ashila, dan di sini aku tuh masih sendirian. Ada teman-temanku nih. Halo, aku Ahtar, mahasiswa Prodi Manajemen Perkantoran Digital. Hai, aku juga mahasiswa manajemen perkantoran digital. Gimana nih kalian kabarnya? Apalagi kan sekarang kita lagi kuliah sambil puasa, jadi agak berat nggak sih? Ya, alhamdulillah. Kalau aku sih biasa aja ya rasanya. Sama sih, biasa aja, cuman emang nggak makan nggak minum. Oh, gitu. beda sih dong ya. Emang puasa gitu ya? Nggak makan nggak minum. Tapi kalian tau nggak sih topik kita hari ini apa? Ada yang tau nggak? Apa tuh? Tahu nggak? Nah, di video lalu kan kita udah bahas tentang Wakatobi nih. Sekarang kita bahas tentang apa? Drum dulu nggak sih? Dulu. Jadi hari ini topik kita adalah audit karyawan dan alat riset SDM. Nah, jadi apa sih audit karyawan dan alat riset SDM itu? Jadi buat audit SDM sendiri itu suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan berdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk pemenuhan tujuan organisasi. Tujuannya sendiri pasti untuk mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai. Nah, audit SDM sendiri itu bisa disebut quality control check yang memiliki 3 aspek utama. Ada yang tahu nggak? Nah, aku tahu nih Mbak Sila. Boleh. Jadi, 3 aspek utama yang meliputi apa tadi ya? Audit SDM. Audit SDM. Oke, yang pertama yaitu ada pelaksanaan fungsi-fungsi dari HRM, HRD, dan HRIS. Yang kedua adalah pemenuhan dan ketaatan terhadap ketentuan, kebijakan, dan prosedur Human Resource Management. Dan yang terakhir adalah kepuasan dan tanggapan pegawai. Nah, di lingkup audit SDM sendiri itu ada 3. Yang pertama Human Resources Development, yang kedua Human Resources Management, yang ketiga Human Resources Information System. Oke, jadi lingkup HRM memiliki tujuan sebagai organization or job design, ada HR planning, sistem pengelolaan kinerja, seleksi dan penempatan pegawai. Nah, kalau di lingkup HRD sendiri itu tujuannya untuk training dan development, pengembangan organisasi dan pengembangan karir. Sementara untuk audit HRS tujuannya itu untuk compensation and benefit, union labor or relation, dan HR research and information system. Penting apa sih pelaksanaan audit ini? Penting apa tuh? Audit ini sebagai salah satu kepentingan pemenuhan berbagai kebutuhan perundang-undangan yang berlaku. Komponen biaya yang harus diikuti setiap organisasi adalah sesuai dengan imbalan yang diberikan kepada pekerja dan karena kegiatan kepegawaian berpengaruh terhadap seluruh aspek kekayaan para pegawai. Penting banget berarti. Betul. Sementara kalau alat riset SDM merupakan penelitian sistematik dalam memahami mengenai aspek tenaga kerja yang dapat memberikan wawasan berharga dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian definisi riset SDM mencakup beberapa metode penelitian seperti survei, studi kasus, eksperimen lapangan, analisis data sekunder, dan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Itulah penjelasan singkat ya tentang audit karyawan dari riset SDM sendiri. Tapi menurut kalian ada nggak sih contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia yang cocok gitu sama topik kita hari ini? Kayaknya aku inget deh ada satu kasus yang memang terkenal ya akhir ini. Jadi kalian lihat gak? Ini Sapa Putri Sapa. Tahu. Oh, Tahu ya. nggak? Aku tahu sih. Oh, ini Menteri Kominfo kabinet lalu nggak sih? Yang punya kontroversi sama hacker kita. Iya, Direktur Manager Outlet merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 2019 sampai 2023 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan sarjana ekonomi di Universitas Katolik Atmajaya pada 1986. Saya jadi ekonomi ya. Mungkin kalau misalnya kita mau jadi menteri kominfo tuh kita harus punya latar belakang kayak sarjana IT atau sistem informasi gitu. Iya, emang agak nyeleneh ya di sini ya. Mungkin dari kasus menteri yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, si Joni ini setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan nih. Dia mulai bekerja pada tahun 2013 bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada tahun 2014 terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem
dan menduduki Komisi 9 di bagian Keuangan, Perencanaan, Pembangunan, dan Perbankan. Dan pada 2017 dia diangkat menjadi Sekjen Nasdem, dan terakhir dia dilantik menjadi Menkominfo pada tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Agak jauh ya nih. Iya, kira kalau jadi menteri itu harus selaras sama pemerintahan sebelumnya, atau enggak ada pengalaman tuh yang kira-kira sama buat yang akan dijabat gitu. Bener-bener. Nah, kira sih juga gitu juga kan. Tapi itu emang banyak sih menteri yang ditunjuk tapi nggak sesuai dengan latar pendidikan atau pengalaman. Apalagi dalam bidang IT dan informasi ini menurutku krusial banget ya. Soalnya kan ini mencakup jalan kita satu Indonesia loh. Ya kan? Jadi kayaknya lebih baik ditempati sama orang yang punya keahlian atau pengalaman di bidang itu. Ya benar-benar banget. Juga aku nih nge-spill salah satu contoh kasus juga ya. Jadi ada menteri namanya Nadiem Makarim yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Padahal beliau ini memiliki background pendidikan yang tidak selaras sama posisi jabatannya. Apa tuh? Jadi dia selama menjalankan perkuliahan, dia mengambil mata kuliah di bidang ekonomi dan bisnis dengan gelar sarjana dari Brown University dan MBA dari Harvard Business School. Sebelum menjabat sebagai menteri, ia adalah pendiri Gojek, sebuah perusahaan teknologi ini guys. Agak jauh juga ya. Iya. Tapi setelah aku riset ulang nih, syarat menjadi menteri di Indonesia itu yang pertama harus WNI, lalu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, lalu ada sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kepribadian yang baik, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tapi kalau misalnya orang yang dipidana karena alasan politik dan telah mendapatkan rehabilitasi, dan itu bisa dikecualikan, jadi dia bisa jadi kayak jabat lagi lah jadi menteri kalau dia mau. Terus ada juga beberapa larangan kalau misalnya kita udah jadi menteri ini, seperti dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya. Jadi kita kalau udah jadi menteri nggak boleh tuh jadi DPR lagi atau apa. Terus dilarang menjadi komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Dilarang memimpin organisasi yang dibiayai dari APBN atau APBD. Untuk proses pengangkatannya sendiri, menteri diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Proses ini melibatkan seleksi yang sangat ketat nih katanya, di mana Presiden mempertimbangkan kapabilitas, pengalaman, dan prestasi calon menteri. Oh, ada pengalamannya. Meskipun banyak menteri berasal dari partai politik, tapi sebenarnya kalau kita mau nyalon jadi menteri nggak harus punya partai politik gitu. Nah, di sini juga si Joni ini ya, dia tuh diangkat menjadi Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo melalui hak prerogatifnya pada tahun 2019 tanggal 23 Oktober. Meskipun latar belakangnya lebih banyak sih di bidang bisnis daripada telekomunikasi ya. Oh, lewat jalur pengangkatan presiden ya berarti. Oke, jadi dia terjerat juga dalam satu kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station 4G yang menyebabkan kerugian mencapai 8 triliun nih. Wow, 8 triliun. Iya, bayangkan ya, 8 triliun beli bakso sudah dapat sebanyak apa gitu. Semua orang Indonesia udah makan bakso sekarang. Satu Indonesia Satu benar-benar Indonesia guys, oke. Juga si Joni ini juga diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu mendapat beberapa kontroversi lain seperti penerimaan uang korupsi terkait proyek BTS 4G, penerimaan ataupun permintaan dana operasional untuk tim pendukung menteri sebanyak 500 juta per bulan. Dan juga dia tuh juga sering kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial yang kita dengar ya, sering kali dengar. Contohnya tuh seperti dia pernah bilang sistem OTP itu harus selalu diganti setiap kali penggunaan, dan juga ada masyarakat harus jaga NIK kita masing-masing. Gimana ini caranya? Kan mereka udah bisa data kita. Kan seharusnya mereka yang menjaga ya, dan juga mereka yang punya database-nya sendiri Kan gitu. kita udah BPK loh padahal, dari pajak. Dari pajak, harusnya mereka kerja yang bener gak sih? Iya, Kayak gini aduh. gitu. Dan juga ada kasus yang terkenal juga ya, yaitu si Joni ini minta masyarakat jangan berbicara kotor seperti video minta PSE pakai ekripsi dan lain-lain. Dan ini kasusnya tahun berapa? Tahun berapa tuh? Baru ketahuannya sih Mei 2023 ya. Cuma terjadinya selama dia menjabat sebagai menteri, itu periode tahun 2020 sampai 2022. Kalau yang terlibat siapa aja tuh, kan kasusnya banyak tuh. Tentunya banyak ya. Nih aku sebutin. Jadi yang terlibat di dalam kasus korupsinya si Joni ini tentu saja yang paling utama juga yaitu dia sendiri, yaitu Johnny G. Plate, mantan Menteri Telekomunikasi dan Informatika, dan juga ada Anang Ahmad Latif sebagai Direktur Utama Bakti Kominfo dan berbagai bawah-bawahannya di dalam kementerian tersebut. Banyak ya ternyata. Banyak ya, benar. Terus kalau vonisnya sendiri berapa lama?
Kalau vonisnya sendiri yang sudah kusebutin tadi tuh Mbak Sila. Jadi dia divonis 15 tahun penjara dan denda minimal 1 miliar rupiah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat. Vonisnya juga dijatuhkan pada persidangan tanggal 8 November 2023. Tapi menurutku ini emang ada hubungannya sih sama audit manajemen karyawan kan, kayak audit SDM itu kan menekankan pentingnya integritas dan etika kerja. Kan dalam kasus ini menunjukkan kegagalan di lingkungan Kementerian Kominfo, kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal memungkinkan terjadinya korupsi. Dan audit SDM dapat mengidentifikasi celah dalam proses pengambilan keputusan ini. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sangat penting nih. Dan audit SDM dapat menganalisis pengalaman karyawan tentang peraturan untuk meningkatkan kepatuhan mereka sendiri. Evaluasi kerja juga jadi fokus di mana audit karyawan dapat membantu mengevaluasi individu dan tim yang terlibat dalam proses BTS polisi ini. Lalu ini juga bisa menjadikan rekomendasi terkait tindakan disiplin. Dengan demikian audit SDM berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi kasus korupsi seperti yang terjadi pada Juni Ciplay. Jadi biar kita nggak terjadi lagi korupsi yang sama. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri itu gimana, guys? Kalau dari aku sih harusnya pemerintah melakukan audit paling nggak setiap 6 bulan sekali gitu kan. Mengingat menteri-menteri kita itu menjabatnya tidak selaras dengan pendidikan sebelumnya. Terus audit juga dapat dilakukan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara, observasi partisipatif, analisis, kemudian dapat menghasilkan pemahaman mengenai pengalaman individu dan perilakunya dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, metode kuantitatif juga dapat digunakan seperti survei, kuesioner, dan analisis data. Metode ini tuh cocok untuk mendapatkan pengukuran mengenai fenomena sumber daya manusia. Tapi menurut kalian kalau jadi menteri itu harus nggak sih kita punya latar belakang pendidikan yang sama atau minimal ada pengalaman lah yang selaras? Jadi kalau menurutku pribadi ya itu memang suatu keharusan dan kewajiban ya. Karena juga dengan kita memilih menteri yang sesuai dengan sesuai dengan bidang pendidikannya, jadi dia tuh sudah tahu nih bakal melakukan apa aja ke depannya di kementerian tersebut. Dan juga menteri yang menjabat seharusnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang yang diemban. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam menciptakan inovasi dan menjalankan program kerja. Jika seorang menteri tidak memiliki keahlian yang relevan, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru daripada fokus pada pengembangan kebijakan yang efektif. Akibatnya apa? Proses inovasi dalam kementerian tersebut akan terhambat dan kinerja kementerian bisa menjadi tidak optimal. Gimana nih menurut kalian setelah pembahasan kita? Agak berat ya. Tapi aku jadi tahu banyak loh Benar. sistem menteri kita sendiri itu bisa jadi buat evaluasi kita sih. Nah, tapi sayang banget nih waktu itu udah habis. Ya, Udah habis. seru banget gak sih Iya, sekarang ini guys? kita harus podcast lagi sih, tapi dengan mungkin tema yang berbeda. Betul. Jadi gimana nih guys? Jangan lupa komen ya kalau kalian punya saran tema yang bagus. Don't forget to comment, like, and subscribe. Kita kelompok 12, pamit undur diri dulu. Dadah. Dadah, see you guys. Guys.